Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas soal-soal tentang sudut pusat, sudut keliling, luas juring, dan tempereng. Soal yang pertama, ini diketahui dari gambar ini diketahui adalah sudut MON-nya adalah sudut pusat adalah 60 derajat. Nah, yang ditanyakan sudut pusatnya, besar sudut pusat, sudut keliling, dan sudut besar sudut keliling. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa sudut pusatnya adalah MON yang ini. Karena dua jari-jari ini berpotongan di pusat lingkaran. Pusatnya besarnya 60 derajat. Sudut keliling MFN yang ini ya, sudut kelilingnya MFN dan sudut keliling MEN. MEN dengan MFN yang ini. Besarnya berapa sudut kelilingnya? Besar sudut keliling adalah karena sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Sudut pusat MON ini dengan sudut pusat MFN dan sudut keliling MEN menghadap busur MN. Nah, saya ulangin, sudut pusat MON, sudut keliling MFN, dan sudut keliling MEN menghadap busur MN. Maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya MON yang ini sama dengan 2 kali sudut MFN yang ini. Jadi 60 derajat sama dengan 2 kali sudut MFN. Jadi 60 bagi 2 semuanya adalah 30 derajat. Berarti sudut kelilingnya 30 derajat yang MFN. Berapakah sudut keliling MEN? Nah, sudut keliling MEN, FNN dan MEN menghadap busur yang sama, yaitu busur MN. Maka MFN dan MEN sama dengan 30 derajat. Nah, jadi besarnya sudut MFN ini dengan sudut MEN besarnya sama 30 derajat. Lanjut soal nomor 3. Dari gambar ini diketahui sudutnya A 110 derajat. Nah, ini sudut A-nya 110 derajat. Kemudian sudut D-nya ini 75 derajat. Yang ditanyakan berapakah sudut B, berapakah sudut C. Nah, dari sini bisa kita lihat berarti sudut A dengan sudut C yang ini berhadapan. Ya, berarti sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya adalah 110 ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C sama dengan 180 dikurangi 110 sama dengan 70 derajat. Oke, kita lanjut lagi ke yang sudut B yang ini ya, sudut B yang ini. Nah, sama, sudut B dengan D itu adalah berhadapan, berarti sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sudut B nya belum tahu, sudut D nya adalah 75 derajat sama dengan 180. Berarti sudut B sama dengan 180 dikurangi 75 sama dengan 105 derajat sudut B. Oke, seperti itu caranya. Lanjut soal nomor 4.
Nomor 3 ya. Dari gambar berikut diketahui sudut A-nya adalah 95 derajat. Yang ini 95 derajat. Nah, sudut BOD yang ditanyakan. Yang ini BOD yang ini. Nah, sebelum mengerjakan sudut BOD, kita harus mencari dulu sudut C ini. Nah, sudut C dengan sudut A itu sudut paling berhadapan. Berarti berlaku sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A-nya adalah 95 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Berarti sudut C sama dengan 180 dikurangi 95. Berarti sudut C-nya adalah 85 derajat. Kita ketemu di sini 85 derajat. Oke, sekarang kita akan mencari sudut BOD. Nah, dari sudut BOD, nah perhatikan sudut BOD ini dengan sudut C yang ini atau DCB sama-sama menghadap busur yang ini. Nah, sama-sama menghadap busur BAD. Jadi sudut keliling DCB dan sudut pusat BOD menghadap busur BAD. Nah, jadi di sini akan berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya berapa? Nah, sudut pusatnya sudut BOD. Nah, tahu sudut keliling 2 kali sudut kelilingnya adalah sudut C atau sudut BCB. Jadi sudut BOD sama dengan 2 kali. Nah, sudut BCD nya ini adalah yang ini. 85 derajat. Berarti sudut BOD sama dengan 170 derajat. Oke, kurang lebih seperti itu nomor 3. Oke, perhatikan nomor 4. Diketahui pada gambar di samping. Nah, dari soal ini R-nya berapa? Nah, yang diketahui yang pertama adalah R-nya adalah 7 cm. Nah, ini 60 derajat adalah sudut AOB. AOB-nya sama dengan 60 derajat. Pertanyaan yang pertama, A. Berapakah diameternya? Berarti diameter sama dengan 2 kali R. Berarti 2 kali 14 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Sekarang yang B, keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi. Nah, berarti 2 pi nya adalah 2/7, R nya adalah 7 cm. Jadi ini bisa dicoret, tetap 44 cm. Apakah panjang busur? Nah, panjang busur AB. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa ngambil, nah, perbandingannya adalah, hubungannya adalah sudut AOB per 360 derajat, yaitu sudut lingkaran,
busur AB per keliling lingkaran. Nah, sudut AOB nya adalah 60 per 360 sama dengan busur AB nya kita nggak tahu. Nah, keliling lingkarannya tadi udah hitung ini, berarti 44. Oke, kita berarti di sini ini bisa dicoret jadi ini 1, ini 6, berarti tinggal 1/6 sama dengan AB per 44. Berarti AB sama dengan 44 dibagi dengan 6. AB sama dengan 44 dibagi dengan 6, kita hitung di sini aja. 44 dibagi dengan 6 dikalikan dengan 7, 42 20,3, ini 18, 20 lagi, terus dan seterusnya. Jadi 7,33 cm. Oke, lanjut yang D. Nah, yang D yang ini. Oke, yang D. D-nya adalah luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Pi-nya adalah 22/7. R-nya adalah 7 dikali dengan 7. Kita coret, berarti tinggal kalikan 22 kali 7 adalah 154 cm persegi. Yang E. Yang E, luas juring ya, sama tadi, ini perbandingannya menjadi sudut AOB dibanding 360, luas juring AOB dibanding luas lingkaran. Ini 60 per 360, luas juring AOB nya belum tahu, per luas lingkarannya adalah 154. Yang ini harus kita kecilin jadi 1, ini 6, berarti luas juring AOB sama dengan 154 dibagi dengan 6. Hitung 154 bagi 6, ini 2, ini 12, 3, ini 4, ini berarti 5, ini 30, kurangin 2, 20,3, berarti di sini 18, ini 20 lagi, berarti di sini 3 lagi dan seterusnya. Berarti di sini luas juring AOB nya adalah 25,33 cm persegi. Kurang lebih seperti itu nomor 4. Kita lanjut nomor 5. Di soal nomor 5 ini luas juring diketahui, sudut AOB nya, sudut BOC di sini, sudut BOC nya sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut AOB sama dengan 120 derajat. Nah, dia ada luas juring AOB. Jadi luas juring AOB 50 cm persegi. Luas lingkaran. Nah, kita bisa lihat di sini, kita cari dulu yang ini dulu ya. Nanti luas juring BOC, berarti sudut BOC dibanding sudut AOB sama dengan luas juring BOC dengan luas juring AOB. Nah, kalau di sini BOC, di sini juga BOC.